Boleh sapa kiri kanannya, boleh tos, luar biasa. Malam ini kita mau ibadah memperingati 1 tahun bapaknya saudara kita Erianti. Jadi kita mau menaikkan sucian, kita mau ibadah. Yuk bersama-sama kita berdoa, kita satukan hati kita. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Bapak. Terima kasih untuk malam yang indah ini Tuhan. Kami berkumpul dengan keluarga besar kami ya Bapak. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu Bapak. Lancarkanlah ibadah kami malam ini ya Bapak. Kau urapi setiap kami ya Bapak. Agar kami mengalami sesuatu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah keluarga ini, keluarga besar kami terhibur ya Bapak dengan apa yang kami lakukan malam ini Tuhan, yang kami berikan malam ini Tuhan. Hanya ini yang kami bisa persembahkan dengan hati kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau beracara ya Bapak dari awal pertengahan hingga akhir. Kami sambut ucapan syukur kami ya Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian lagu Sungai Sukacita Kini. Kalau yang apa itu jadi
Terima kasih Tuhan Bapak. Mari kita tetap dalam posisi menyembah Tuhan. Kita meninggikan Tuhan. Thank you Jesus. Kita kasih pujian. Sing haleluya. Haleluya. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Katakan sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Bapak terima kasih Kau baik Tuhan. Engkau hadir tengah kami. Roh Kudus Engkau yang beracara. Engkau yang membimbing kami, menuntun kami Tuhan. Bisa kami men-sharing firman-Mu Tuhan. Kami percaya urapan-Mu ada pada hamba Tuhan. Dan Engkau yang membukakan semua pendengaran Tuhan sehingga firman-Mu bisa hidup di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semua dalam tangan-Mu dan melindungi kuasa darah-Mu Tuhan. Sejahat tidak dapat mengambil alih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Kau Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Untuk keluarga yang ditinggalkan, malam hari ini kita 1 tahun ya kepergian Papa ya, datang ke tempat ini untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang namanya udah meninggal pasti dari sisi Tuhan, jadi keluarga harus intinya move on ya, kita move on, nggak usah banyak. Kemarin saya juga ada melayani satu tempat, ada satu itu bilang gimana ya, kenapa yang muda dipanggil nanti yang tua enggak kan, sampai terbawa kenapa gitu. Malam ini nanti saya akan sampaikan untuk keluarga. Terima kasih, malam ini kita akan berbicara dengan Tuhan dan akan saya sampaikan. Terima kasih. Jangan duduk. Jangan duduk. Ini aja ya. Oke, mana duduk lah. Ya. Malam ini kita akan membuka firman di dalam Yohanes 14, 1-3 ya. Suara. Pas ada lanjut ya. Sebentar ya. Lanjut ya. Yohanes 14, 1-3. Rumah Bapa judulnya ya. Yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi dan ke situ dan
dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya ya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi untuk keluarga yang ditinggalkan, papa kan sudah pergi ya, iya. Nah, Aceh udah pergi, tapi intinya dia sudah di tempat papa. Karena Tuhan bilang, Tuhan menyediakan tempat untuk kita, jadi kita jangan khawatir, ya. Move on lah, intinya kita harus bangkit, kita melihat masa depan kita, supaya sekarang lihat anak-anak cucu-cucunya kan. Kalau kita mikir itu terus, kita tidak akan bangkit, ya. Kita akan terpuruk keadaan itu. Mungkin ya kalau ibarat ya kalau bicara tentang dunia kan kadang ada cerita tentang orang meninggal pulang ke rumah lah, kasih mimpi lah, apa yang buat kita jadi down, betul nggak ini? Ya kan? Tapi sebenarnya itu nggak ada lagi. Ya, itu kadang jelmaan si jahat supaya kita tuh terpengaruh. Iman kita bisa goyah, kita bisa tujuan ini datang itu kan untuk datang membunuh, membohong kan? Dia kan bapak-bapak pendusta itu ya kan? Tujuannya datang untuk membuat kita galau. Itu untuk AI tetap bangkit, percaya bahwa Aceh sudah di tempat Tuhan. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Kita hidup sekarang kan yang bagian hidup yang harus kerjakan itu semua. Kalau yang udah meninggal kan dia udah di sisi Tuhan, nggak perlu repot lagi sebenarnya kan. Tapi ya kalau kita yang masih hidup ya kita jalanilah intinya dengan keluarga yang kayak ini juga harus bangkit. Makanya saya cerita tadi ada satu AI juga ya, anaknya kan masih muda, kok diambil katanya, kok kayak saya yang tua diambil. Salah saya bilang ya kan. Kalau kita pikir semua mau yang terbaik, tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Ya kan? Malam ini kita kumpul bukan untuk penghiburan, itu tujuan bukan untuk orang meninggal. Makanya ada sering orang bilang kalau yang udah meninggal didoakan bisa masuk surga. Saya mau jadi orang jahat aja, saya bilang. Ngapain saya orang jahat? Kalau kita jadi orang jahat, kita banyak uang, tinggal kasih orang duit, doakan bisa masuk surga, enak betul. Karena apa yang kita tabung kita tuai, betul nggak Pak? Masa kita buat kejahatan lalu kita nanti masuk surga, enak banget, ya kan? Lalu buat jahat kita punya uang banyak, Pak ini tolong nanti 1 M, tolong ramai-ramai orang doakan saya masuk surga, enak benar kita. Berarti Tuhan nggak adil dong, ya kan? Nggak ada yang kayak gitu ya. Kalau dalam Tuhan apa yang kita tabung kita tuai. Jadi untuk AI ya ke depan ya harus bangkit. Aceh udah di sisi Tuhan. Saya apa yang harus saya lakukan gitu kan? Nah sekarang saya mau bagikan satu firman Tuhan di Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Ini sorry agak itu ya. Gelap jadi saya agak susah bacanya. Pakai apa? Pakai HP aja. Coba Pak. Tadi makanya saya kelabakan baca. Pengkhotbah 12, 13 dan 14 bro. PKH. Pengkhotbah ayat 12, pasal 12 ayat 13 sampai 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ya, jadi firman Tuhan ini kan jelas kan, Tuhan akan membawa diadili, baik itu jahat atau yang tidak jahat ya. Jadi judulnya akhir kata sebenarnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Kalau AI mau ketemu Aceh nanti pada waktunya, ya apa yang harus kita lakukan? Pertahankan iman kita pada Yesus. Yang udah percaya Tuhan ya tetap pertahankan iman kita. Maaf, kalau saya lihat ya kebanyakan banyak orang Kristen percaya Tuhan. Mungkin saya perlu ulangi lagi, itu mungkin yang sudah lalu saya lakukan. Intinya banyak orang percaya Tuhan dengan mulut tapi hati tidak. Hari Minggu ke gereja kan haleluya kan, hari Senin sampai Sabtu haleluya. Jadi kalau dalam kitab Yakobus berkata, jika ada iri hati, dendam, menyimpan kesalahan orang lain itu dari setan. Tapi kebanyakan kita ke gereja tapi kita masih menyimpan kesalahan orang lain, masih mencari kesalahan orang lain, fitnah orang, buat dosa. Itu kan gimana kita mau ketemu
Ya kayak ini misalnya contoh kan tadi kalau buat itu gimana mau ketemu Acek nanti, sedangkan Acek sudah di sisi Tuhan. Orang percaya sama Tuhan tetap udah di sisi Tuhan, tapi intinya apa yang dia tabur pasti dia tuai, ya kan? Contoh aja waktu Tuhan Yesus disalib, pada satu penjahat yang dapat kasih karunia, dia sudah diselamatkan. Tapi ya itu kan rahasia Tuhan sebenarnya. Saya pun belum pernah meninggal, jadi saya nggak tahu masuk surga atau neraka itu gimana. Makanya banyak yang bicara tentang neraka dan surga. Saya bilang kamu nggak pernah meninggal pun. Kalau udah pernah meninggal boleh ngomong sama saya, tapi nggak mungkin dong. Orang udah meninggal gimana mau ngomong sama kita kan? Ya kan? Tapi intinya bicara surga dan neraka itu hanya hubungan kita sama Tuhan. Percaya kita pada Tuhan. Banyak orang Kristen percaya sama Tuhan tapi percaya tahayul, percaya namanya mimpi-mimpi, percaya namanya ya aneh-aneh lah itu ya. Orang-orang pintar katanya. Sebenarnya bukan pintar, kita yang dibuat bodoh jadinya. Sedikit-sedikit cari orang pintar, cari dukun atau apa itu bahaya sekali. Ya kan? Kita dalam pelayanan ya, kalau Acek kita lihat kasih karunia Acek, awal dia sakit, tapi waktu kita doakan sembuh, setelah sembuh sakit lagi. Lalu masuk rumah sakit meninggal. Tapi dia setelah percaya sama Tuhan. Awal saya datang pelayanan agak ditolak ya bro ya, dan agak tidak masuk gitu ya. Tapi saya berusaha masuk, akhirnya puji Tuhan Acek diselamatkan. Itu kasih karunia sebenarnya. Makanya ada satu kejadian yang itu saya bilang, coba kau bayangkan kalau Tuhan ada waktu manggil kita nggak bisa konten, karena Tuhan tahu yang terbaik. Kita nggak tahu ke depan dalam hitungan berapa menit, kita nggak tahu apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Orang baik-baik aja bisa langsung meninggal, itu enggak, ya kan? Kalau kita Tuhan mau itu kapan aja bisa. Tapi intinya sekarang kita yang masih hidup jalankan apa yang Tuhan mau. Kasih hukum Tuhan adalah kasih Tuhan Allahmu, kasih sesama seperti mengasihi diri sendiri. Makanya kadang-kadang istri saya tanya, kok kamu nggak ada benci sama siapapun? Ngapain harus benci? Kita punya Tuhan Yesus, waktu disalib, waktu disiksa, dianiaya, waktu dia salib dia bilang apa? Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau mereka tahu, mereka nggak akan berjahat sama kita. Jika seorang rajin berbuat jahat, tak mungkin dia sanggup, ada orang yang sanggup berjahat sama dia, orang yang berbuat baik ya. Jadi dalam Tuhan adalah jaga iman kita dengan apa? Kasih Kristus. Kasih itulah yang akan menutupi semuanya. Kadang ada yang mungkin ya kita dalam kehidupan sehari-hari, tempat kerja, tempat usaha kita, atau dalam gereja pun bisa sikut kanan sikut kiri, ya kan? Ada di sini saya nggak tahu, mungkin ada yang Katolik, ada yang Konghucu, ada yang Buddha, tapi bagi saya semua adalah saudara. Nah, kalau saya ketemu yang Muslim biasa, coba kamu bayangkan saya bilang, Adam dan Hawa itu siapa? Ya kan? Nah kita ini anak cucunya, berarti kita ini keluarga semua. Lalu kamu benci saya, kamu benci sama siapa? Saya bilang, pencipta kamu dong, ya kan? Tidak ada hak kita untuk menghakimi atau membenci sebenarnya. Tujuan kita adalah kayak gini. Kalau ini dari jauh-jauh lah ya, ada yang dari daerah hulu kan, datang ke sini. Kenapa? Karena keluarga. Coba bukan keluarga, diundang kayak gini emang nggak datang? Nah mungkin datang. Mungkin teman dekat atau bestie atau best friend yang baru mau datang kan. Tapi kalau yang jauh-jauh ya percaya aja lah, kita ada kesibukan sendiri kok, betul nggak? Tapi karena keluarga bisa datang ke sini. Nah malam ini yang saya sampaikan, saya juga lagi belajar, kita semua sama-sama belajar. Ada lebih ada kurang ya, mohon dimaklumi ya. Dan malam ini kita sama-sama dapat tujuan Tuhan datang ke dunia ini adalah untuk menebus dosa kita. Di firman Tuhan tadi berkata, aku menyediakan tempat di sisi Bapa. Itu waktu Tuhan Yesus masih jadi 100% manusia. Makanya banyak orang bilang kalau Tuhan kita kok ada 3, ya kan? Ada Bapa, anak-anak, ada Roh Kudus kan? Kok ada 3? Sebenarnya itu satu kesatuan. Nah yang sekarang yang kadang kita doakan orang sembuh atau apa, itu karya Roh Kudus. Kalau percaya itu akan terjadi. Cuma waktu kita ya memang singkat, dan saya akan ceritakan yang saya bisa malam hari ini untuk AI ya. Kalau ada mimpi atau apa nggak usah percaya ya. Acek sudah di sisi Tuhan. Untuk keluarga yang anak-anaknya juga harus saling menguatkan. Ada doa sama-sama, saling menguatkan ya. Apalagi kita punya Komsel ya kan, ada OR di sini kan, ada Gilbert, Indah juga.
Indah sini ya. Rupanya Indah di bawah aku. Jadi malam hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Bapak terima kasih Engkau baik Tuhan, firman sudah Bapak sampaikan, biarlah Roh Kudus yang bekerja untuk membuat kami semua mengerti dan kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, dan berkati setiap makanan, susukan dengan kuasa-Mu, diberkati orang yang menyediakan, diberkati orang yang memakannya Tuhan, biar menjadi kekuatan dan kesehatan tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Aku serahkan semua dalam tangan-Mu, dan di saat kami berpisah satu sama lain Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna, sampai kami sampai ke tempat tujuan tidak kekurangan suatu apapun. Dan keluarga yang ditinggalkan Tuhan, urapan ada di tempat ini, diberkati keluarga ini, keluar masuk mereka Tuhan, biar Roh Kudus yang berkarya, kuasa darah Yesus tutup bungkus mereka semua. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Sebelumnya terima kasih ya untuk teman-teman konsel, teman-teman dari gereja ya yang sudah hadir, dan terima kasih juga untuk keluarga-keluarga terutama yang dari luar kota. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya. Walaupun mungkin ada kesibukan lain, tapi masih menyempatkan untuk hadir di sini. Terima kasih sekali ya. Untuk keluarga-keluarga yang di sini juga terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya. Begitu berat ya sebenarnya 1 tahun ini ya. Cuma puji Tuhan, kami dikuatkan sama Tuhan. Intinya sangat-sangat berterima kasih sama keluarga, sama teman-teman. Terima kasih.